Baik, teman-teman, selamat bertemu lagi di channel Saluku Tunggal dan channel Sinau Roso. Sebelumnya kita sapa teman-teman dulu, Mas Era. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Oke teman-teman, malam kali ini saya ditemani oleh saudara saya, sahabat saya yang jarang ketemu dan akhirnya ketemu dengan saya hari ini. Beliau ini seorang spiritualis muda yang tentunya pasti memiliki tentang pengalaman spiritual yang selama dia jalani. Kita sapa dulu, beliau adalah Mas Waskito. Selamat malam Mas Waskito. Rahayu, rahayu, rahayu. Mas Waskito, bisa bercerita tentang pengalaman perjalanan spiritual jenengan. Jadi teman-teman bisa berbagi di sini karena khususnya teman-teman muda itu sedang mengalami sebuah keterputusan energi dengan leluhur. Nah, mungkin Mas Waskito bisa cerita menarik tentang pengalamannya tentang spiritual, khususnya Kaweruh Jawa. Monggo Mas Waskito. Oke, salam budaya, rahayu. Rayu, rayu. Ya, awal mula perjalanan spiritual mungkin kurang lebih antara 14 tahun kemarin. 14 tahun. Ya, berjalan didasari dengan suatu petunjuk memang yang membawa saya dalam langkah spiritual itu awal mula ke daerah Arjuna. Gunung Arjuna. Ya. Itu lewat pendakian. Nggih, lewat Laku spiritual ya. Purwosari. Karena apa? Arjuna adalah sebuah pegunungan. Jadi memang Mas Waskito kesananya memang jalur spiritual di arena pendakian. Pendakian memang. Nggih. Ya mungkin untuk awal mulanya pemahaman atau pengertian pengetahuan spiritual ini didapatkan dari petunjuk. Ya memang dalam mencari apa ya, kebenaran atau kesejatian itu untuk hidup, untuk belajar urip niki wow, ya itu tadi dengan berbagai bentuk perjalanan hidup itu kan membuat kita terarah ke sana, karena saya yakin dari semua hidup masalah atau semua hal-hal kebaikan yang membuat saya terbentuk ke situ itu saya yakinnya gini, oh dari kakek-kakek saya dulu itu memang orang laku sampai buyut-buyut. Akhirnya saya mencoba berdiam, bertanya kepada panjenenganipun Gusti. Nah setelah itu mendapatkan petunjuk dan saya melakukan langkah-langkah spiritual itu ke sana. Sebelum saya tidak tahu Arjuna itu di mana. Lewat mana? Lewat mana? Nggih, itu melalui petunjuk semua itu. Iya, ya. Kok bisa punya kerentek ke Arjuna itu? Ya karena suatu Dari rumah petunjuk. lewat mimpi. Awal lewat istilahnya apa ya? Istilahnya meditasi atau Gitu. nggih. Lewat laku spiritual Ya meditasi itu ya. berlanjut ke mimpi yang menguatkan akhirnya terarah Sehingga mengantarkan ke Arjuna. laku Arjuna. Iya. Ada pengalaman apa saja Mas itu? Ya mungkin pengalaman untuk fenomena dan anomena tentang hidup, tentang alam, tentang leluhur, pertama dan utama tentang panjenenganipun Gusti yang memberikan pengetahuan tentang hidup. Ibaratnya untuk mencari suatu kesejatian, kebenaran atau rasa jati ini kawan, proses ini yang membuat kita mungkin apa ya, banyak tantangan dan rintangan. Mungkin rintangannya dalam arti ya mungkin metafisik. Kita belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang
jelek atau mana yang baik atau mana yang jahat. Nah, membuat kita seakan-akan mempunyai pengetahuan yang tidak terbatas, padahal itu belum apa-apa. Setelah berjalan di Arjuna ini, melalui proses ke Eyang Antaboga, Eyang Sukentrem, Eyang Abiyasa, Dewi Kunti, naik lagi Eyang Semar sampai Sendang Bidadari. Itu paling atas. Ya ada lagi ke Potok Lesung. Itu perjalanan-perjalanan yang membawa kita memahami tentang dimensi atau fenomena alam dan tentang metafisik. Secara alaminya seperti itu, akhirnya kita dapat suatu pengetahuan, diarahkan untuk puasa, untuk melek, cuma bukan sekedar melek. Meleknya ini ngudi rasa pangrasa dumateng Gusti. Merasakan daya apa Mas waktu di Arjuna? Daya semesta. Jadi penyatuan energi dengan Selaras. menyelaraskan energi kita dengan semesta. Ini dengan alam. Nggih. Karena menurut saya semesta ini menyimpan sebuah memori yang sangat luar biasa tentang hidup pendahulu kita sebelum kita, kurang lebihnya seperti leluhur pendahulu kita ini. Karena di situ banyak pengetahuan hidup juga tentang hal metafisik, spiritual, supranatural yang membimbing atau mengarahkan kita lebih dekat dumateng Gusti ini. Yang paling bawah itu apa Mas jenenge petilasan? Eyang Antaboga. Di Antaboga itu Iya. Mas Waskito itu menemukan daya apa waktu itu duduk meditasi di Eyang Antaboga, yang awalnya di situ ya. Di situ. Menemukan daya apa Mas waktu di Eyang Antaboga? Iya, selain daya murni dalam diri kita dan dari panjenenganipun Gusti dan vibrasi dengan alam semesta, itu juga ada visual mungkin dalam bentuk cahaya dan didampingi visual perwujudan yang memberikan suatu istilahnya bahasanya atau petunjuk atau sasmita untuk kita melangkah lebih ke tingkat yang lebih lagi ya. Iya. Nah waktu di Eyang Antaboga itu Mas Waskito menemukan cahaya itu ya. Cahaya mungkin kalau umum ini ya, kilasan cahaya putih awal mula, putih bening. Putih itu. Iya. Terus dalam proses semedi menemukan cahaya itu, setelah mengantar kita ke dimensi yang memang beda. Di sinilah pengetahuan tentang lagu urip ini dikit banyak membimbing, mengarahkan kita lebih dekat dengan sama Sang Pencipta ini tadi. Sama Gusti. Ya? Sama Gusti Allah. Nah setelah menemukan cahaya Mas di yang Antaboga yang paling bawah itu, lanjut lagi. Ya, yang apakah cukup menemukan energi cahaya? Yang sangat unik di sini di yang Sukentrem sama yang Abiyasa. Setelah di Antaboga, kemudian yang step berikutnya yang petunjuk kuat itu di yang Abiyasa. Dia yang Abiyasa. Ya itu kan nginep sampai 3 hari mungkin lebih. 3 hari di yang Abiyasa. Menemukan daya apa Mas? Ya petunjuknya seperti ini, di saat kita istilahnya kayak umum ini kan di situ ada istilah apa ya, umumnya itu tawasulan bahasanya gitu ya. Di sini kan sifat kita sifat ini menembah dumateng Gusti. Nah disinilah kita cuma dilihatkan fenomena-fenomena aja tentang kemurnian yang ada di situ, tentang silsilah-silsilah. Nah di saat kita tidur di sini ada petunjuk. Yang Abiyasa memberikan suatu petunjuk yang pertama awalnya cuma datang Mas, yang Abiyasa datang. Cuma sekedar sinar. Nah sinar bentuknya sinar. Nah sinar itu ternyata manifestasi dari sifat-sifat panjenenganipun Gusti. Dan juga itu ada visual yang berbicara, memberikan petunjuk ke kita. Suruh bangun, kamu mandi, kamu pakai air yang di Eyang Dewi Kunti untuk seperti ini. Oh perintahnya di Eyang Antaboga, bangun tidur, terus ada petunjuk suruh mandi ke sumber atau sendang. Ada sendang di situ? Ada sendang Dewi Kunti. Oh gitu. Itu selama 3 hari itu di yang Abiyasa itu terus lanjut lagi lanjut lagi ke yang Sukentrem kalau nggak salah itu ya. Tapi sebelumnya ke sendang itu dulu. Sendang dulu.
Di situ Ngapain juga Mas di Sendang itu? ya kita cuma prosesi ritual mandi, pembersihan penyucian diri dari dalam luar. Oh iya iya. Ya istilahnya. Juga diberikan suatu wejangan, ibarat kalau sekarang itu doa atau mantra seperti itu. Ibaratnya kalau mandi panyucenan, bahasanya seperti itu. Kalau di Bali itu istilahnya melukat. Pripun? Oh, Jadi sebelum kita masuk sowan ke nggih. panjenengan Gusti, kalau di Bali istilahnya Meluk. posisinya itu melukat. Tapi di Jawa ternyata Panyucen, istilahnya seperti itu. Pas kita menemukan Iya, seperti hal itu yang istilahnya. seperti itu ya, panyucen lah, Ya, bersuci. yang memangnya sebelumnya kita tidak pernah tahu dan nggak ngerti istilah itu. Dari lagu itulah kita diberikan pengetahuan. Ya. Pengetahuan memang yang memang bermanfaat buat saya juga buat orang lain mungkin seperti itu. Nah, terus dari yang Abiyasa, Abioso, kemudian lanjut ke setelah mandi di Sendang itu. Iya, lanjut lagi ke Lanjut yang neng. siapa Sakri atau siapa yang Sakri mungkin itu. Yang Karena sudah Sakri. lama ke situ ya. Itu petunjuk tentang fenomena alam seperti ini dan setelah di situ juga faktanya beberapa hari kemudian ya seperti itu yang ditunjukkan. Oh, maksudnya terjadi di kemudian hari. Iya. Seperti yang Disampaikan. disampaikan oleh Nggih. yang Abioso luar. Yang Sakri kalau salah itu. Lanjut Mas. Ya, habis itu ke yang Semar. Wih, mantap. Yang petilasan yang Semar. Disitulah kurang lebih mungkin 2 hari di situ. Sehingga Nginep di situ? Iya, ada pondoknya memang. Ada pondok ya mungkin untuk anak-anak yang biasa teman-teman atau para sepuh yang bisa laku di situ ada pondok untuk singgahan kita. Disiapkan tempat memang untuk istirahat kita. Iya. Nah, yang ditunggu-tunggu ini Mas, yang Semar itu kan simbolis dari orang Jawa. Nggih. Nah, yang Semar itu memang diagungkan oleh kepercayaan Jawa. Nah, Nggih. waktu di yang Semar itu yang Iya. ditunggu-tunggu teman-teman itu merasakan apa Mas waktu tidur di pondoknya yang Semar? Kalau saya pribadi nggih amit sewu ya, langsung mendapatkan suatu petunjuk yang memang yang Semar itu mungkin selama ini ya amit gitu, notabene seperti ini gambaran visual menurut manusia. Tapi sejatinya diarani wedok itu wedok, dari lanang itu lanang. Jadi yang Semar gak lanang gak wedok? Enggak wedok. Ya enggak peteng, ya enggak padang. Enggak bisa dilukis atau disampaikan dengan nalar mungkin seperti itu. Jadi Ya cuma secara visual yang ditangkap ditunjukkan memang dia punya ketinggian kalau nggak salah waktu sowan itu 3 meter lebih kurang lebih. Secara visual yang saya tangkap untuk kebenarannya bagi orang lain kan belum tentu benar buat saya. Iya. Betul. Ya dari awal itulah ada suatu pemahaman atau pengetahuan atau ilmu yang baru untuk saya melangkah ke depan sampai saat ini. Di yang Semar itu. Jadi dapat petunjuk tentang tentang kehidupan yang lebih baik untuk kita lebih waspada, kita lebih dekat kali panjenenganipun Gusti tadi. Jadi tidak akan mungkin ibaratnya wong Jawa ngono kesasar Mas kalau tujuannya memang ke Gusti gitu ya. Yang intinya kita langkah ke sana ini bukan sekedar menuruti ego atau nafsu, tapi kita mencari hidup yang lebih baik, yang lebih benar atau lebih mencapai hal-hal yang bersih, istilahnya mungkin seperti itu. Karena setelah perjalanan semua itu mendapatkan suatu pemikiran yang lebih positif. Akhirnya dalam implementasi kesehariannya pola pikir kita menjadi enggak ngelek-ngelek, istilahnya enggak ngawur lah bahasanya. Ngawur dalam menjalani lebih berhati-hati hidup lebih banyak menggali tentang hidup kita sendiri atau metania urip niki. Nah, setelah di yang Semar Mas 2 hari terus turun enggak naik yang Sebilar. Masih ada lagi? Ada. Naik lagi ada arca yang banyak itu, kalau nggak salah yang menang itu mungkin
Nah, dari situ kita langsung ke Sendang Bidadari. Siap. Kan saya memang tujuannya yang disuruh ngambil air di situ karena mungkin ada manfaatnya buat saya dan buat orang lain. Akhirnya ambil air di Iya. Sendang Bidadari. Iya. Seperti cerita wayang ya Mas ya, urut-urutannya dari Iya. yang apa Nggih, Antabuga, Antabuga. atasnya lagi Yang Cekutrem, Sukentrem, yang Abiyasa, Abiyasa, Dewi Kunti, Dewi Kunti, Sakri, naik Sakri. lagi Eyang Semar, Eyang Semar, terus atasnya lagi Sendang Bidadari. Sendang Bidadari. Sendang Bidadari. Itu ngambil air Mas di situ. Ngambil air. Ngambil air. Karena suatu petunjuk yang memang harus ke situ ngambil air. Terus Mas air itu setelah turun Iya. itu dalam kehidupan sehari-hari dibuat apa Mas? Ya awal mula sih sekedar disuruh ngambil ya, konsumsi sendiri. Oh siap. Istri mungkin kayak gitu ya, keluarga habis itu kok istilahnya gini, wejang atau petunjuk bakal anak wong moro nang istilahnya kayak gitu mungkin bahasa hari-hari orang umum. Ternyata di kehidupan saya sehari berjalan waktu ke depan memang seperti itu. Tanpa saya mencari itu kok nggak masuk akal tapi real semua. Ada orang yang yang datang. datang. Okay. Itu tujuannya apa Mas? Ya istilahnya curhat, punya masalah kehidupan, sharing, minta solusi. Kan kita sendiri juga nggak punya pengalaman di situ. Pertama kali itu apa Mas waktu pertama kali orang yang menghampiri setelah turun gunung dari Sendang Bidadari itu masalah asmara. Asmara? Iya. Ya. Ibarat seperti itu Mas. Ada kasus orang yang mengalami asmara. Ya mungkin dalam arti sakit hati atau tinggal mendua, kurang lebih selingkuh. Oh siap. Tuh. Dan saya tidak tahu harus gimana ini. Saya mencoba cara-cara yang diberikan dengan sowan tadi, dengan pisungsung yang memang diwajibkan atau disarankan. Lek gampangnya lek kowe aja ngesowan marang ingsun seperti ini. Nek kue anjang sono marang ingsun. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Dapat pewaler itu ya Mas. Iya. Ya. Dan disitulah kita cuma disuruh lihat aja. Ini. Nah, di sini nanti akan diberikan suatu pengetahuan dan wawasan. Di saat daya ini datang, itulah tadi. Dan juga bermanfaat. Energi pun bisa tersalurkan kepada beliau yang meminta suatu solusi tadi. Ya memang awal kita kontak dumateng Gusti ini, tapi ini kan suatu hal-hal yang menjangkungi kita tanpa kita sadari. Saya biasanya cuma diam, ndungo lah bahasanya, kudu ya apa. Waktu di step-step naik gunung itu tadi, di tiap tempat itu Mas Waskito semedi. Iya. Meditasi lah istilahnya zaman dengan daya yang didapat tadi. Dalam istilah Jumeneng tadi ini memang kita menaruh segala beban pikiran yang sudah terbiasa terlatih dengan bermeditasi ini tadi. Mungkin kalau untuk saat ini di titik nol atau kuantum ini kan tidak mudah kalau kita nggak ada pengulangan setiap hari di rumah. Nah ini kan ternyata manfaat di sini banyak. Dalam bermeditasi ini juga kita bisa mengarah ke ranah metafisik dan spiritual. Ini jarang, mungkin pemahaman ini jarang dikupas mungkin Mas. Iya. Terus Mas aktivitas setelah naik gunung itu di bawah ya itu tadi ya, sering orang yang datang minta tolong. Ya memang nggak setiap hari tapi ada, setiap minggu ada beberapa kali. Oh ternyata apa yang disampaikan benar adanya seperti itu. Itu dapatnya dari atas ya. Nanti bakal Iya, seperti itu. Ada petunjuk atau dawuh ngendika ABCD itu ada. Saya kan sebagai orang sini kan saya Jawa, saya buktikan kenyataan itu ternyata iya benar sesuai. Jadi dalam kenyataannya itu memang terjadi seperti itu. Terus aktivitas di bawah tetap melakukan semedi. Aktivitas ya umumnya manusia malam mungkin kita melakukan semedi atau jumeneng tadi. Ya sifatnya menambah dumateng Gusti. Dampak terhadap kehidupan Mas? Lebih bagus.
lebih bagus ya, termasuk ekonomi. Iya, iya memang gunjangan hidup ada. Ini Tetap adalah ya. didikan kita untuk lebih dekat mungkin. Kurang lebih konteksnya seperti itu. Dan suatu pemahaman, wawasan, pengetahuan hidup itu lebih bertambah. Dan penggalian-penggalian itu memang saya filter, saya resapi, saya renungkan, saya gali ke diri saya sendiri lebih dalam. Ada dawo atau ngendiko lagi, istilahnya untuk lebih taraf atau lebih meningkat untuk mengetahui hal seperti ini, disuruh atau diarahkan ojo lali sampai sedulur papat kali mau pancer. Tuh, ya apa cara nih bacanya? Ya itu tadi, suruh gali atau metani. Akhirnya ketemu beberapa tahun kemudian. Jadi sampai pada batas pencarian sedulur papat limo pancer itu mas ya. Ya itu yang memang membantu kita. Yang berperan utama di pancer ini sejatinya kan orang pahamnya kita di dalam kita ini ada yang pancer yang membantu secara apa ya, secara hubungan kita dengan panjenenganipun Gusti. Di dalam wujud pancer ini ternyata masih ada yang lebih halus. Ada lebih halus lagi mas. Maten Saril. Ini kan versi anak muda sekarang mungkin ya untuk menyampaikannya seperti itu bahasanya. Terus mas praktek meditasi itu ada nggak teman atau kerabat? Awal-awal ya belum ada, 1 tahun 2 tahun sampai 3 tahun belum ada, masih ya? Penggalian diri di dalam rumah 3 tahun itu. Akhirnya ke depan ada suatu tamu yang datang terus minta suatu bimbingan arahan, dan saya jawab saya nggak bisa membimbing, saya bukan guru, saya juga proses belajar. Tapi cara sampean ki apa mas, sampean ajari ya, disitulah baru ada berjalan. Dengan metode mas kita diterapkan ke teman-teman yang minta tolong dan pengaruh mas ke kehidupan teman-teman yang datang, orang-orang yang datang ke jenengan. Pengaruh sekali, sangat pengaruh dan lebih positif, lebih baik istilahnya seperti itu. Kan tujuan saya juga bukan untuk pribadi tapi untuk lebih dekat kali panjenenganipun Gusti. Jadi meningkatkan level tirakatnya itu mungkin lebih, seperti itu kategorinya. Untuk lebih waskita lah bahasanya orang seperti itu. Jadi mas, waktu ada teman kerabat yang datang ke jenengan, itu sampean kasih arahan terutama praktek meditasi semedi tadi ya, meditasi dengan cara jenengan ya. Meditasi belum masuk kategori semedi kalau itu. Jadi untuk pemurnian diri kita, untuk membuang sesuatu yang negatif dalam diri kita. Ini yang menarik mas, jadi meditasi itu di bawahnya semedi. Ya, kalau saya sekarang memahami meditasi itu sebelum ada semedi itu meditasi dulu. Oh gitu. Kalau setelah berjalan lama kita gali pengetahuan itu dari semua yang disampaikan leluhur itu ya seperti itu. Meditasi sebelum meditasi itu asli punya orang sini, bukan orang luar. Meditasi itu kepunyaan leluhur kita. Terus estimasi yang ke depan adanya mungkin kapitayan itu udah masuk ranah samadhi atau samadhi. Jadi keyakinan tertentu itu baru bisa masuk ke tahap semedi ya. Karena semedi di level ini kan sudah beda kategorinya. Kalau kita bermeditasi dulu kudu terbiasa terlatih, kita masuk ke situ kita bisa dapat suatu fenomena dan anomena atau suatu sasmito. Dengan cepat mungkin istilahnya seperti itu. Di saat kita bakti nyungkem dan kita masukkan beberapa mantra, di situ bisa masuk lebih cepat. Oh siap. Nah ini yang menarik mas. Jadi meditasi itu sebenarnya latihan ya. Untuk memurnikan diri kita. Energi. Ya masuk ke ranah yang bersih. Bersih, kejernihan. Kejernihan ibarat gelas di kopi. Kalau kita tumpai atau kita suntik dengan air putih yang bersih, lama-lama hitam ini kan akan ilustrasinya seperti itu, kan akan menjadi bening. Nah di kandungan diri kita aktivitas setiap hari, pemikiran, perasaan dan karakter kan dominan hitam kayak kopi ini.
Kalau kita tumpahi dengan air bening pasti akan menjadi bersih bening. Itu ibarat Istilahnya meditasi. ya, ibarat meditasi seperti Nah, itu. saya menarik yang di ini Mas, semedi tadi. Iya, Pada tataran semedi ternyata di situ ada mantra. ada. Jadi terprogram ya, Iya. lebih terarah lah kalau Lebih semedi terarah. itu dari Nggih. kalau meditasi itu kan tahap awal untuk Tahap memurnikan Karena di bermeditasi kan masih banyak guncangan gejolak atau guncangan di pikiran kita, nggak tahu itu ada tingkat angan-angan, halusinasi, daya cipta pikir, dan sugesti. Nah, ini kan mungkin jarang dipahami, tapi untuk menghilangkan suatu angan-angan ini kita harus sumela. Ya bermeditasi ini untuk menaruh sumela tadi, untuk latihan rutin dalam arti kalau kita pengulangan dan pengulangan setiap hari ada, nanti tahu selanya. Di saat kategori leveling itu ya apa kan bahasanya. Jadi latihan hening ya Mas, meditasi. Kurang lebihnya seperti itu. Nggih. Untuk membuang kotoran atau toksin dalam diri kita. Oh siap. Jadi memang meditasi itu teorinya memang sendi-sendi peredaran darah ini Semua bisa memperlancar kesehatan juga, pemikiran juga, rasa perasaan ini juga terus, beda. Panca indera, Cakra kita juga lebih tajam dalam bermeditasi. Meditasi itu. Nah, lebih ke tingkatan selanjutnya itu semedi tadi. Samadhi ya. untuk Seperti saat yang keyakinan Jawa bilang, iya, itu ada patrapnya. ada, benar itu. Itulah malah lebih tinggi menuju ke Gustian, gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Luar biasa. Jadi tinggal kita mengaplikasikan dalam bentuk keperluan apa. Iya ya. Sifat kita menembak memuji di sini. Makanya jumeneng ini kan istilah yang memang sulit orang mengerti. Iya. Mungkin panjenengan sakit nambahi, mungkin ada pengalaman dalam bentuk laku spiritual. Secara pemahaman samadhi sendiri gimana menurut Mas? Saya itu pernah mendengarkan istilah mati sak jeruning urip. Menurut pengalaman jenengan menemukan itu apa Mas? Terlalu dini Mas menyampaikan. Dini, ya? Saya siapa? Saya masih muda. Nah, jadi masih proses pencarian. Iya, sebenarnya sudah memahami, cuma kita ini siapa? Tapi tidak apa-apa Mas, teman-teman butuh perdarahan. Ya mungkin untuk lain kali Mas. Oh siap. Untuk lain kali Mas Ariel. Jadi luar biasa Mas Waskito ini ya, punya perintah. Ini awalnya mungkin perintah sekedar dari cerita hidup atau ngaji hidup. Ngaji hidup. Kalau di Jawa kan ngajinya kita beles, tanpa kita jalan dengan lagu hidup penyataan, kita kan nggak mengetahui. Iya. Sebagai itu Mas, sebagai closing opini untuk teman-teman yang generasi muda seusianya saya, Mas Waskito, apa pesan-pesan yang ingin disampaikan ke teman-teman dalam hal spiritual? Mungkin untuk itu kan lebih berpikir positif, menggunakan perasaan yang sewajarnya dalam hidup ini lebih positif, olah batin ya kalau bisa diwajibkan, kalau nggak bisa melakukan setiap hari ya malam khusus mendekatkan diri kali panjenenganipun Gusti supaya apa? Supaya kita lebih bisa sumele. Dan disinilah akan banyak pengetahuan yang akan kita dapat tentang hidup. Iya, mungkin dari metafisik, spiritual atau supranatural bisa kita gali. Terima kasih Mas Waskito. Mas Ariel, nanti satu waktu kita akan bisa berbagi lagi di tema yang lebih dalam lagi. Tapi mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan kita semua, termasuk saya, tentang pengalaman spiritualnya Mas Waskito ini. Mudah-mudahan menjadi arahan bagi kita semua. Terima kasih. Sebagai penutupnya kami ucapkan salam budaya Rahayu. Rahayu.